Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mashhud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat zuhur yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salah satu di antara hal yang melekat pada diri orang itu adalah kesalahan. Dan seringkali kita ini jadi pusing gara-gara kita dipersalahkan orang. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Khairin duduk di depan ini bisa jadi juga ada yang anggap salah. Oh, masih muda, yang lebih tua banyak, kok malah duduk di depan. Kalau ada orang berpikir begini, betul kan? Betul enggak? Betul. Jadi duduknya Khairin kan salah itu ya? Salah. Tapi kalau seandainya ada orang yang lebih tua dan mungkin yang paling tua di tengah ini kemudian duduk di depan, yang menurut oleh orang yang pertama tadi itu betul, mungkin saja dianggap oleh orang lain juga salah. Yang tadi mungkin yang ngomong Pak Evinal ya, masih muda duduk di depan, yang orang tua lebih banyak, lebih layak duduk di depan. Kemudian tiba-tiba ada orang yang lebih tua dan paling tua duduk di depan, maka mungkin Ustadz Agus bilang, ya tua sih tua, tapi dia kan nggak pernah ngaji, masa duduk di depan? Nah, betul nggak? Jadi mana yang benar dan mana yang salah? Karena dua-duanya itu salah. Atau mungkin ada yang lebih tua dan paling tua dan pernah ngaji duduk di depan. Ketika yang paling tua duduk di depan dan memang dulu pernah ngaji ini, tetap saja menurut Pak Zainal salah. Ya memang sih dia paling tua, memang ngaji dulu, tapi jadwal hari ini kan bukan dia, katanya kan. Betul enggak? Nah, jadi kita ini kadang-kadang jalanin kehidupan ini sering kayak begini. Bukan hanya sekedar kita yang menjadi objek penilaian orang, tapi seringkali kita juga menjadi subjek menilai orang yang menurut perspektif kita adalah salah. Makanya ada ungkapan, saya ingat ungkapannya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya. Saya tidak tahu apakah kitab ini jadi rujukan kita apa tidak, tapi menurut saya tepat ini. Kata beliau, ilahi man kanat mahasinuhu masawi. Ya Allah, kalau seandainya baiknya seseorang itu adalah buruk, fakaifa la takunu masawihi masawi. Lantas bagaimana buruknya orang tersebut? Pasti lebih buruk. Kira-kira gambarannya begini Bapak Ibu. Orang-orang kayak kita semuanya bapak-bapak ini kan baik. Ya kan? Baik kan? Kenapa? Ya enggak semua orang bisa jamaah zuhur. Kalau zuhur aja jamaah, kemungkinan salat-salat yang lain juga jamaah. Zuhur pada saat padat pekerjaan, deadline dan seterusnya saja masih sempat sholat jamaah, maka kemungkinan di salat-salat yang lain juga berjamaah, betul enggak? Kalau ada orang punya karakter kayak gini, baik apa enggak? Baik. Man kanat mahasinuhu masawi. Kalau baiknya seseorang itu buruk, karena orang-orang yang baik kayak kita ini punya potensi buruk, Pak.
Orang baik itu potensi buruknya apa? Ujub, sombong, ngerasa lebih baik, riya. Ketemu teman satu unitnya yang nggak berangkat ke masjid dianggap lebih buruk daripada dirinya. Buruk nggak itu? Buruk kan? Jadi orang baik itu ternyata juga punya potensi menjadi orang buruk. Apalagi orang buruk. Nah, kita ini sering di dalam kehidupan ini merasakan bahwa gara-gara omongan dan penilaian itu kita menjadi buruk. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan juga sama. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang itu yang terjadi. Makanya kita ini sering habis pilkada melihat sebenarnya bukan dia yang jadi. Menurut kacamata kita kan itu. Ada yang lebih kompeten dari dia tapi bukan dia yang dilantik. Semua orang di kantor ini juga tahu yang menggolkan proyek kemarin itu adalah saya. Tapi ternyata dia yang dilantik. Itu pasti dia punya kabel itu pasti punya backing itu. Begitu sering kita. Betul enggak, Pak? Nah, kita lupa bahwa sesungguhnya salah satu di antara rukun iman yang dituntut untuk kita percayai dan kita imani itu adalah terkait dengan takdir. Dan takdirnya itu bunyi hadisnya antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi kita ini diminta untuk akur dengan takdir yang terjadi. Baik takdir itu sesuai dengan kehendak kita dan itu menurut kita baik, wa syarrihi ataupun buruk. Bapak Ibu yang mengatakan, pernah enggak kita punya pengalaman ada orang enggak sekolah SD, enggak lulus SD, tapi ternyata kaya raya dan punya rumah sakit. Ada kan? Ada. Kalau yang kerja di rumah sakit itu kira-kira orang pintar apa orang bodoh? Pintar kan? Nah, ternyata rumusnya pada saat itu mengatakan ternyata orang-orang pintar yang ada spesialis yang sekolahnya berbelas-belas tahun itu sampai jadi spesialis. Ada yang manajemen rumah sakit, ada yang bahkan profesor. Itu ternyata dipimpin dan majikannya adalah orang yang gak sekolah. Pak, kalau kita ngadepin situasi kayak begitu, apa yang bisa kita omongin? Kan gak ada rumus bahwa orang kaya itu harus kaya. Maaf, gak ada rumus bahwa orang pintar itu harus kaya. Dan gak ada rumusnya bahwa orang gak belajar itu kemudian miskin. Gak ada rumusnya. Makanya kalau bapak-bapak ibu ketemu guru ngaji, ustadz kiai, ada yang kaya raya, yes biasa saja. Karena pada faktanya para kiai itu ada yang sekaya-kayanya juga ada yang semiskin-miskinnya. Nah, kita ini kan kadang-kadang kalau ketemu ustadz miskin dibilang ya wajarlah miskin. Orang lain buka toko dia buka kitab, itu kata kita. Betul enggak? Tapi kalau kemudian ada kiai, ustadz, ajengan yang kaya raya, kita juga enggak selamat mulut kita dari omongan dia. Ya, itu kan mengeksploitasi santri katanya. Ya kaya sih kaya, tapi kan lihat jamaahnya itu susah. Masa dia pengajian pakai Alphard katanya. Itu kan nggak belas asih sama jamaahnya. Betul nggak? Kita sering kayak gitu nggak? Jadi akhirnya semua itu nggak selamat dari omongan kita. Padahal nggak ada rumusnya. Kalau orang pintar itu harus kaya. Nggak ada rumusnya kalau orang nggak pintar itu miskin. Nggak ada rumusnya juga orang yang paling pintar itu menjadi pemimpin. Dan nggak ada syarat bahwa orang pemimpin itu harus pintar. Di ini apa ini? Ini Jakarta ya. Kalau saya di Jawa Barat tuh sering ngasih contoh. Kebetulan saya ini Jawa Barat sama dengan Pak Sekretaris. Yang jadi gubernur Jawa Barat itu yang paling pintar apa enggak? Hah? Enggak kan? Loh kan Pak RK itu kan kalau pinternya seseorang tuh dinilai dari karya yang mendapat rekognisi ya pasti guru besar kan gitu. Pak RK kan enggak. Artinya bahwa pemimpin itu tidak semestinya yang paling pintar kan? Enggak.
Begitu juga nggak harus paling kaya. Bahkan di sekitar kita ini kalau ada orang paling kaya pasti nggak mau jadi RW. Artinya kalau di lingkungan kita yang paling tinggi kepemimpinan itu kan RW. Justru malah enggak kan. Nah jadi artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini ya sudah nggak usah jauh-jauh. Kalau sudah terjadi memang itu kehendak Allah. Jangan sampai bapak-bapak itu kayak orang yang gara-gara mungkin nanti calonnya nggak jadi itu 5 tahun tuh sengsara hidupnya. Karena setiap hari seolah-olah yang salah adalah pemimpin yang jadi yang kebetulan nggak sesuai dengan kehendak kita. Antuk minu bil qadri wa hari. Karena Allah punya rumusnya itu nggak bisa kita pahami. Dan yang dikehendaki oleh kita adalah al-khudu'u wal inqiyad. Makanya Allah kemukakan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi itu dalam 7 lapis. Menciptakan langit 7 lapis dan wa minal ardi mithlahunna, dan demikian juga dengan bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Keputusan Tuhan itu turun naik dari langit dan bumi itu. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu, supaya kalian tahu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Jadi kalau seandainya ada orang yang ditentukan, orang enggak belajar, orang bodoh, mau kasar amat, orang yang enggak pinter tapi kemudian kaya raya, ya enggak usah dicemburuin. Kenapa? Karena memang ketetapan itu Allah yang punya. Sama seperti bapak jangan sakit hati, bapak yang punya KPI tinggi tapi ternyata yang dipromosikan adalah kawan bapak. Ya sudah, memang itu kehendak Allah. Ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu, supaya kalian tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana Allah tuh mampu ngasih kekayaan bagi orang pinter, Allah juga mampu ngasih kekayaan kepada orang miskin. Sebagaimana Allah tuh punya kuasa untuk memberi kekuasaan kepada orang pinter, Allah juga yang ngasih kekuasaan itu kepada orang yang nggak pinter. Makanya kalau bab kuasa kan Allah mengatakan kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Kita hidup di kota ini seringkali kemurungsung kalau tidak diingetin dengan hal-hal yang kayak gini. Padahal sejak TK dulu rukun iman yang kelima adalah antuk minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Bahwa setelah semuanya sebelum terjadi diupayakan secara maksimum, ya memang begitu tuntutannya. Tapi kalau sudah, mau apa? Itu Allah. Nah, oleh karena itu yang paling penting bagi seorang hamba itu adalah keridhaan dan ikhlasan menjalani hidup. Saya kadang baca, ketika kita baca satu riwayat, misalkan Allah menyebut innallaha la yardha anil abdi, sesungguhnya Allah akan meridhoi seorang hamba. Bapak, ibu-ibu, gelar keridhaan itu kan gelar yang paling tinggi selepas kenabian, sehingga para sahabat itu disebutnya radhiyallahu anhum. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan Bapak kepada orang untuk mendapatkan gelar keridhaan yang semestinya gelar ini gelar yang paling tinggi yang dikhususkan kepada para sahabat. Apa katanya Nabi? Idza akalal akalata, apabila makan satu suapan, fayahmadullah, kemudian memuji Allah. Wa idza syariba syurbata, apabila minum satu teguk, fayahmadullah, kemudian dia ini memuji Allah. Jadi ternyata untuk menjadi orang yang mendapatkan gelaran di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ternyata dalam tanda kutip dengan cara yang sesimpel itu. Ya, selama makan setiap suapan memuji Allah, setiap minum tegukan memuji Allah. Ternyata Allah menggunakan dengan la yardha, itu lamnya kan lam taukid, itu pasti. Innallaha la yardha, lamnya lam sambung dengan fi'il mudhari, bukan lam nafi, bukan la nahi, tapi ini lam taukid. La yardha,
Sungguh Allah tuh pasti akan meridhoi anil abdi ke atas seorang hamba idza akalal akalata fayahmadullah. Bila minum satu suap memuji Allah. Tapi saya kemudian kita lanjutkan, kira-kira makan kayak begini itu mudah nggak memuji Allah? Milih-milih kan makannya kan? Ya nggak? Jadi nggak mudah ternyata. Padahal kalau orang tahu hakikat ini, maka apapun yang dimakan selama memuji Allah bisa menghadirkan keridhaan Allah, dan ini nggak mudah ternyata. Seolah-olah kalau belum makan enak, belum makan yang ini, doanya nggak enak gitu ya. Kalau makannya sudah enak baru doanya semangat, baru benar doa. Ini contoh keridhaan hidup. Dan saya ingin menyampaikan satu hadis, menggunakan 8 menit sampai ini. Ini ceritanya dulu. Ini tentang keridhaan dan keikhlasan menjalani hidup. Dulu di Masjid Quba itu ada seorang imam dari kalangan Ansor. Disebut di dalam penjelasan kitab syarah itu disebut namanya Kulthum. Laki-laki ya. Jadi kalau sekarang Kulthum ini perempuan kan. Hamzah itu meskipun tak marbutoh, dan tak marbutoh itu tanda perempuan, tapi nama laki-laki. Ya, Huzaimah. Huzaimah kalau sekarang perempuan, kalau di negeri asalnya laki-laki. Ketika ngimamin, ini hadis Sahih Muslim, Pak. Saya nggak berani nyampein riwayat yang nggak disentil sama Ustaz Agus nih, di pusat sini kan. Kalau tempat lain mungkin kadang-kadang masih disampaikan itu. Imam ini setiap kali ngimamin, selepas membaca surah Al-Fatihah, ia membaca surah Kulhu. Surah Kulhu itu surah apa, Pak? Al-Ikhlas ya. Ada orang-orang kalau disuruh baca Kulhu bisa, tapi kalau suruh baca Al-Ikhlas nggak tahu dia. Ya karena ngajinya dulu ngaji kuping dilanggar gitu ya. Pokoknya Kulhu hafal gitu ya. Sehingga ini menjadi pemandangan yang nggak biasa. Maka sontak otomatis jamaah di Masjid Quba itu dia protes bahwa Pak, Masjid Quba itu kan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Kalau dari arah Mekah, dia ini sebelum masuk Madinah, dulu ketika hijrah Nabi berhenti di situ bermalam 3 hari, kemudian Nabi mendirikan masjid. Sehingga masjid ini disebut dengan masjid yang memorable. Setiap jamaah umrah dan haji itu kemungkinan besar pasti menjadikan Masjid Quba ini sebagai destinasi. Mudah-mudahan yang hadir di sini dimudahkan sampai sana. Yang sudah pernah juga nggak apa-apa bolak-balik. Ya, kalau pengen ditemenin saya anterin nanti. Maka kemudian ada orang yang diutus untuk bertemu imam ini. Wahai imam, kenapa engkau selalu membaca surah ini? Seolah-olah salat kita ini tidak sah kalau tidak membaca kulhu. Jadi selepas Al-Fatihah kemudian kulhu rakaat pertama. Rakaat kedua selepas Al-Fatihah juga baca kulhu. Dalam riwayat yang lain disebutkan imam ini enggak membaca surah lain kecuali memulakan dengan surah kulhu, surat Al-Ikhlas. Ini kira-kira kalau sekarang disebutnya bidah enggak ini? Nabi enggak membiasakan begini, tapi itu terjadi di Masjid Nabi, di Masjid Quba, maaf. Akhirnya mengatakan imma an taqra'uhu aw an tada'aha, imma an taqra'aha aw tada'aha. Ya kalau boleh pilih salah satu saja loh Imam. Kalau membaca kulhu ya kulhu aja. Kalau membaca surah yang lain yang surah aja, enggak usah didahului dengan surah kulhu. Tapi ternyata imam ini dia punya prinsip, Pak. Jadi kalau ustadz itu dia ustadz yang punya prinsip. Kenapa? Dia menjawab, lau ahbabtum an uammakum bidzalika fa'altu. Kalau seandainya kalian wahai para jamaah mau saya imami dengan cara itu, maka saya akan jadi imam. Wa in karihtukum, tapi kalau wa in karihtum, tapi kalau kalian enggak berkenan, kariha yakrahu makruh itu enggak suka kan? Kalau kalian enggak suka, enggak berkenan, taraktukum, enggak apa-apa, saya enggak jadi imam, silahkan cari imam yang lain. Makanya ustadz ini, kalau seandainya ustadz sekarang ini ustadz yang punya prinsip, enggak seperti ustadz akhir zaman. Tapi kalau ustadz akhir zaman itu sesuai DKM.
Sebab kalau nggak sesuai kehendak jamaah nanti nggak diundang lagi kan gitu kan. Jadi settingnya begitu. Tapi imam ini enggak dia. Jawabnya subhanallah ketika membaca ini, lau ahbabtum, kalau seandainya kalian itu suka an uammakum bidzalika, saya imami dengan cara itu, fa'altu, aku akan buat. Wa in karihtum, tapi kalau kalian enggak suka dengan cara saya imami, taraktukum, aku tinggalkan kalian, enggak apa-apa aku enggak jadi imam. Jadi kan hebat. Jadi penceramah ini dia ini mendrive, bukan didrive oleh jamaah, bukan apa kata pasar gitu kira-kira. Punya prinsip ini orang. Tetapi masalahnya jamaah Kuba ini dia risau, galau. Dalam bahasa hadisnya wa kanu yarawna annahu afdhaluhum, karena imam ini enggak ada yang lebih alim kecuali imam ini. Kalau mau mencari imam yang lain enggak ada yang se-alim ini. Tapi kalau pakai tetap imam ini terus, tapi kok cara ngimaminya kayak begitu? Kalau Nabi pernah buat pasti juga pada tahu dong, gitu kira-kira. Sampai kemudian falamma atahumun nabiyyu, tatkala Nabi itu datang, karena ternyata dalam riwayat disebutkan Nabi itu setiap Sabtu datang ke Kuba. Jarak antara Madinah dan Kuba itu mungkin sekitar 7 kilo. Dan Nabi itu selalu punya jadwal untuk turun ke Kuba. Karena tadi saya bilang Kuba ini memorable. Sehingga Nabi pernah menyampaikan dalam satu hadisnya, man kharaja min baitihi mutatahhiran muttajihan ila Kuba, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju Kuba kemudian sholat 2 rakaat, kana lahu ajrul hajjati wal umrati taman, dapat pahala haji dan umrah. Itulah yang makanya para para biro umroh dan haji itu selalu menjadikan Kuba itu sebagai destinasi. Kenapa? Karena tadi keluar dari hotel udah dalam keadaan bersuci, naik bis menuju ke Kuba, sholat 2 rakaat, nggak ada apa-apa, cuma sholat 2 rakaat aja itu. Nah, pada saat Nabi itu datang hari Sabtu, akhbaruhul khabar, maka kemudian jamaah mencurhatkan kepada Nabi, menyampaikan peristiwa itu kepada Nabi. Nah, yang menarik ini menurut saya, ketika Nabi dapat laporan, Nabi itu tidak serta-merta memberikan vonis kepada siapa tadi namanya? Kulsum tadi. Kan nggak seperti orang sekarang ya. Ustadz sekarang ini kadang-kadang nggak otoritatif, tapi dia ngelarang santrinya ngaji ke tempat lain. Padahal dia nggak otoritatif. Kalau Nabi pada saat itu kan otoritatif, tidak ada orang yang menyalahi kehendak Nabi. Kalau Nabi sudah bertitah pasti, mestinya full itu. Tapi Nabi enggak, Nabi melakukan apa Pak? Melakukan validasi. Pertanyaannya Nabi di dalam riwayat hadisnya itu, ya fulan, ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muru bihi ashabuka. Wahai fulan, kenapa kamu kok enggan ngikutin saran dan usul daripada sahabat-sahabat kalian jamaah Masjid Kuba? Sarannya tadi ya kalau kulhu aja, kalau membaca surah yang lain yang surah aja, nggak usah dimulai dengan kulhu. Ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muru bihi ashabuka wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah. Dan kenapa kamu terus-terusan baca surah ini dalam setiap rakaatnya? Lihat, Nabi melakukan verifikasi kan, validasi kan. Nah, kita ini kadang-kadang kalau dapat informasi langsung dari satu pihak langsung membuat penilaian. Nah, ini contoh-contoh buat kita para pemimpin di seluruh levelnya. Nabi meskipun otoritatif, meskipun ditaati, Nabi nggak mengatakan loh ini dia belajar ngimamin kayak gitu dari mana? Kan saya nggak pernah ngajarin kayak begitu lah, kira-kira begitulah ya. Tapi Nabi nggak begitu. Nanyanya indah dalam bahasa hadisnya itu. Ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muru bihi ashabuka wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah. Mendapat pertanyaan itu, Imam Masjid Kuba itu cuman menjawab dengan 3 kata Bapak Ibu-ibu. Ya Rasulullah, ana uhibbuha. Nggak ada alasan lain. Cuman saya ini suka sama surah kulhu. Sama kan sama bapak-bapak kan? Bapak kalau sholat bapak kalau sholat kan kulhu sama ina kan? Sama berarti kan? Sama. Jadi level iman bapak-bapak itu sama seperti level sahabat tadi. Betul enggak? Wah, ini makin seneng ini kalau gitu kan? Makin seneng, nggak perlu ngafalin surah yang lain gitu kan? Kulhu aja.
mendapat jawaban dari Masjid Quba ini, Nabi kemudian menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu sama surah Qul Hu itu akan memasukkanmu ke dalam surga. Pas berarti sama bapak-bapak. Saya tahu ini pasti disenengin oleh jamaah sekarang nih. Udah Qul Hu aja masuk surga. Betul kan? Iya, tapi ya dihafalin dong surah yang lain. Jangan Qul Hu terus. Tetapi perlu penghalatan bapak-bapak. Ya saya yakinlah kalau imam tadi itu meskipun dibaca Qul Hu terus, bukan berarti nggak hafal yang lain. Disinilah bedanya sama bapak. Kalau bapak baca Qul Hu karena memang nggak hafal yang lain. Nah, oleh karena itu ini juga contoh pak. Saya itu tidak pernah mendapatkan riwayat Nabi itu negur imam gara-gara membaca kependekan itu nggak pernah. Tapi yang ada Nabi itu pernah negur Abu Darda karena membaca imamnya itu baca kepanjangan. Assalamualaikum. Takbir, seneng kan loh. Memang harus disenengin. Kan katanya agama kita ini harus mencerahkan dan membahagiakan. Jadi harus begitu. Saya juga tahu pak, perang imam ya kan kita juga imam pak. Kadang-kadang kita itu kalau ngimamin tuh pak, pengen nyari bacaan yang panjang yang sekiranya makmum itu nggak hafal. Supaya pengen diketahui bahwa kita ini punya hafalan, begitu. Nah ini rahasia pak, jangan dikasih tahu orang. Tapi ternyata ini mohon izin Pak Sekretaris, coba silahkan ditanya sama Tarjih, pernah nggak Nabi itu negur sahabatnya gara-gara ngimamin terlalu pendek? Nggak pernah. Tapi yang saya tahu, maka Nabi mengatakan kalau seandainya kalian itu menjadi imam, fal yukhaffif, ringankan. Fa inna fihi mudzaif wa dzawil hajah dan seterusnya itu. Nah, enak tadi kan? Jadinya karena nggak boleh panjang ya saya cukupkan sini aja. Terima kasih. Tapi ini ada PR. Kenapa apa rahasianya Qul Hu bisa sampai segitunya? Nanti kita lanjutkan kalau kita umur panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.